minasan! Kayaknya seru kalau kita bahas manhwa juga ya. Dulu sempat solo leveling dan solo leveling Ragnarok. Nah, pas baca komen, ada yang rekomendasikan manhwa berjudul Leviathan. Genre post-apocalypse yang pembangunan cerita dan power sistemnya keren sih menurutku. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diceritakan saat permukaan air laut naik, benua-benua tertelan satu persatu. Peradaban manusia yang makmur tenggelam dan umat manusia mengalami kemerosotan. Diperlihatkan mukanya patung Liberty yang didatangi sama ikan anglerfish. Namun, kehidupan laut berkembang di dunia baru ini. Wah, di sini gedung-gedung tinggi sudah berada di bawah laut menjadi bagian kehidupan berbagai jenis hewan laut. Begitu juga tumpukan mobil-mobil, jalan layang, traffic light, dan semua itu hancur tak lagi dihuni oleh manusia. Tapi tiba-tiba saja kita diperlihatkan dua orang manusia yang menjelajah ke dasar laut dengan memakai baju astronot minasan. Ayahnya mengingatkan pada anaknya bernama Bota untuk hati-hati karena ada kaca di depan mereka. Bota menjawab kalau dia tahu, toh dia juga bisa melihatnya sendiri. Mereka sekarang sudah berada di depan reruntuhan minimarket yang buka 24 jam dan langsung memasukinya. Bota sangat terkejut melihat makanan kaleng yang masih berjejer rapi di rak-rak minimarket itu, sehingga ayahnya menyuruhnya untuk mengambil apa saja yang bisa mereka gunakan. Bota lalu mengambil satu makanan kaleng dan menanyakan, "Apa ini?" Ayahnya menjawab, "Di situ tertulis susu bubuk." Lalu ayahnya mulai marah karena Bota tidak belajar membaca lagi. Membuat Bota membantah dengan mengatakan, "Apa gunanya? Tidak ada tempat untuk menggunakannya kan?" Ayahnya pun menasihati Bota. Bahkan jika Bota tidak bisa menemukan kegunaannya untuk sekarang, akan ada waktunya saat Bota membutuhkannya. Jadi Bota harus lebih banyak belajar. Bota dengan cemberut meminta ayahnya menghentikan omelannya dan terkejut melihat ayahnya mengambil beberapa garpu. Bota lantas protes pada ayahnya karena mereka sudah punya banyak garpu. Tidak perlu bagi mereka untuk mengambil itu lagi. Ayahnya justru tersenyum mengatakan, "Bahkan kalau kau pikir tidak memerlukannya, pada akhirnya kau pasti akan membutuhkannya." Bota hanya mengiyakannya saja biar cepat. Bocil. Setelah barang-barang yang diambil telah cukup, ayahnya meminta Bota untuk memegang erat-erat pada troli, kemudian langsung menarik balon pengapung yang bisa membantu mereka untuk naik ke permukaan dengan lebih cepat. Pada saat itu, Bota juga mengamati bangunan-bangunan manusia modern yang sekarang telah tenggelam ke dasar laut. Dia berpikir, rupanya di masa lalu ada kota yang penuh dengan orang-orang. Tapi ayahnya menyebut tempat itu sebagai reruntuhan. Bangunan-bangunannya di bawah air tampak suram dan menakutkan. Setibanya di permukaan, mereka disambut oleh seorang anak perempuan yang memanjat di atas tiang kapal mereka. Dia bernama Lita. Ayahnya menyapanya, menanyakan, "Apa kau melihat sesuatu yang menarik?" Dengan ekspresi sedih, Lita menjawab, "Tidak ada." Lita pun turun dari tiang kapal dan mendengar penjelasan ayahnya bahwa tidak ada tempat bagi burung untuk beristirahat di sekitar sini. Bota juga protes karena mereka belum melihat burung sebulan ini. Lalu dengan penasaran dia bertanya, apa ayah benar-benar berpikir ada orang lain yang masih hidup dan terpisah dengan mereka? Lita ikut bertanya dengan lirih, apa semua orang ada di surga seperti ibu? Mendengar itu, ayah mereka pun tertunduk dan menjawab bahwa mereka hanya belum bertemu mereka karena lautan itu sangat besar. Ayah mereka yakin kalau ada orang di luar sana di suatu tempat. Dan sampai itu terjadi, ayah mereka berjanji untuk melindungi mereka berdua. Tapi mereka berdua tetap harus membantu satu sama lain ya. Keduanya pun tersenyum pada ayah mereka, meski ekspresi ayah mereka seperti sedang memikirkan sesuatu. Bota bermonolog bahwa mereka semua berada di perahu yang sama. Mereka tidak akan pernah melupakan itu. Mereka semua memiliki tugas di atas perahu. Ayah mereka bertanggung jawab untuk berburu dan perbaikan. Bota mengurus makanan dan air.
sedangkan Lita mengurus cucian dan bersih-bersih. Namun penjelajahan reruntuhan selalu menjadi pekerjaan ayah mereka. Untungnya, sejak tahun lalu, ayah mulai membiarkan Bota untuk melakukan perburuan di dekat permukaan. Lalu akhir-akhir ini, ayah sudah membiarkan Bota untuk memasuki reruntuhan dengannya. Itulah bagaimana mereka mendapatkan semua yang mereka butuhkan di lautan. Kalau di era kita, generasi terakhir adalah gen beta. Sementara Bota dan Lita yang takjub melihat penemuan-penemuan ayahnya di reruntuhan, generasi apa ya? Baik Bota dan Lita, mereka sangat suka memeriksa alat aneh yang mereka bawa dari bawah air. Kamera dan headphone di sini seperti peninggalan purba ya. Tapi pada tekanan air di dasar, seharusnya kamera dan headphone sudah hancur sih. Kemudian, Bota menceritakan bahwa ada aturan mutlak yang mereka semua harus ikuti. Kita pun diperlihatkan jam waker yang diikat tinggi mulai berbunyi memekakkan telinga. Semuanya menunjukkan pukul 5:45. Itu adalah saat ayah mereka selalu peringatkan untuk segera lari bersembunyi di dalam lambung kapal. Ya, itu adalah saat-saat menakutkan. Ketika Bota sudah bersiap masuk ke dalam, dia justru panik karena melihat ikan kering yang dijemurnya belum disimpan dengan baik. Namun ayahnya langsung mendorong kepala Bota untuk segera masuk. Begitupun ayahnya yang mulai menutup pintunya sembari menyaksikan pemandangan indah langit berwarna saga. Ketika langit malam disinari oleh bintang-bintang, mereka bertiga justru saling berpelukan, diiringi oleh detak jarum jam. Dalam keheningan itu, Lita pun meminta izin pada ayah mereka untuk memeluk ikan hias yang ada di dalam toples. Namun Bota dan ayah mereka langsung menegurnya untuk diam. Dan saat itulah kapal mereka mulai bergoyang dengan keras. Sehingga Bota dan Lita langsung dipeluk oleh ayahnya dengan erat. Mereka tahu sesuatu yang menyeramkan itu ada di sini. Para monster itu aktif di malam hari. Rupanya kapal mereka sudah dikelilingi oleh ikan-ikan yang bentuknya berbeda dari ikan yang kita tahu, Minasan. Seketika itu pula, badan kapal mereka dihantam oleh monster laut sehingga mereka harus menyembunyikan diri meskipun sangat takut. Bota pun memejamkan matanya dan memohon agar monster itu pergi. Untung saja, ayah Bota memegangi pundaknya dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Mereka hanya mendorong kapal beberapa kali karena penasaran, lalu pergi. Meskipun begitu, gonjang-ganjing yang terjadi di geladak kapal begitu mengerikan sampai-sampai air laut ikut masuk dari atas. Bota pun tersenyum karena dia tahu kalau ayah mereka tidak akan melepaskan mereka sampai para monsternya pergi. Setelah getaran monster sudah menghilang, Bota dan Lita ternyata telah terlelap dan dipakaikan selimut oleh ayahnya. Tapi Bota membuka mata dan menanyakan pada ayahnya, apa ada banyak monster laut di sana, di tempat ayah tinggal? Ayahnya tersenyum menjawab, ada. Mereka hidup di mana-mana di dalam air. Tapi ayah mereka dulu punya harponis. Bota pun penasaran, membuat ayahnya menjelaskan bahwa harponis adalah pejuang yang melawan monster laut untuk melindungi kota. Ayah mereka adalah salah satunya juga. Tato pada pundak ayahnya itu adalah tanda kalau dia juga adalah harponis. Bota melihat ada 6 titik-titik aneh di bawahnya dan menanyakan, apa itu? Ayahnya menerangkan bahwa itu bukan titik-titik, melainkan bintang. Bota lanjut bertanya, apa itu bintang? Ayahnya ternyata lupa kalau Bota tidak pernah melihat bintang sebelumnya karena Bota selalu berada di bawah dek di malam hari. Tapi bintang adalah sesuatu yang sangat terang yang bahkan dapat dilihat di malam hari. Dahulu, orang-orang menggunakan bintang-bintang untuk menentukan arah. Jadi mereka tidak akan tersesat saat berlayar di lautan. Bintang terlihat seperti ribuan permata terang yang tersebar di mana-mana di langit hitam. Nah, di sini Bota ternyata sudah turu, Minasan. Ayahnya pun berharap untuk bisa menunjukkan pada mereka berdua betapa indahnya langit di malam hari. Wah, di sini bulannya sudah hancur setengah ya. Adapun langitnya menunjukkan ledakan bintang atau supernova.
Keesokan harinya, Bota dan Lita menyaksikan makanan mereka minggu ini sudah hancur minasan. Begitu pula kapal mereka yang sangat berantakan. Meski begitu, ayah mereka tetap bersyukur karena mereka semua selamat dan tidak terluka. Bota justru protes. Apa ayah yakin kita beruntung? Bota pun menunjuk bekas cakar pada dek kapal mereka, dan itu seperti para monster mengatakan untuk meninggalkan wilayah mereka. Namun ayah mereka menjawab bahwa itu berarti dia harus melakukan perbaikan seminggu ke depan. Mereka mungkin akan kehabisan suku cadangnya. Bota menawarkan diri. Apakah ayah mau kalau Bota pergi ke reruntuhan? Mendengar itu ayah mereka menjadi panik melarangnya. Namun Bota mengingatkan bahwa ayah akan sangat sibuk dengan urusan perbaikan. Jadi Bota dapat pergi ke dasar laut untuk mengambil apa yang mereka butuhkan. Ayah mereka mengatakan bahwa monster-monsternya bisa saja sedang bersembunyi di reruntuhan. Jadi Bota tidak boleh pergi ke sana ya, bahkan di siang hari. Bota membujuk mengatakan, "Tapi aku ingin membantu. Toh mereka kemarin sudah ke sana kan, jadi aku bisa pergi sendiri." Ayah mereka dengan pusing menjelaskan, memang benar dia sudah melibatkan Bota untuk ke reruntuhan, tapi dia sudah memastikan kalau tempat itu aman. Saat itulah ayah mereka menetapkan aturan bahwa Bota dan Lita dilarang pergi ke reruntuhan sampai usia mereka 17 tahun. Bota pun merajuk dengan mengatakan, "Kenapa ayah harus memutuskan kemana mereka boleh pergi? Aku sudah cukup tua untuk pergi kemanapun yang aku mau dan kapanpun aku mau." Ayah mereka menegaskan bahwa peraturan ini untuk keamanan keluarga mereka. Membuat Bota protes. "Berapa lama lagi ayah akan memperlakukanku seperti anak kecil? Aku tidak seperti ikan koi bodoh itu." Ayah mereka pun membela bahwa dia hanya melarang Bota untuk pergi ke reruntuhan, tapi dia akan membawa Bota kemanapun Bota ingin pergi. Bota menjadi murung dengan menjawab, "Tidak, itu tidak mengubah fakta kalau mereka sebenarnya terjebak di kapal ini. Hanya ada air dan terperangkap di atas kapal, sama seperti ikan koi itu." Ketika ayah mereka mau menasihati, Lita justru menyuruh ayahnya dan Bota untuk berhenti bertengkar dan lihat ke arah sana. Ada burung di sana. Mereka pun terkejut melihat burung-burung camar yang berterbangan. Saat itulah dengan bersemangat ayah mereka meminta Bota untuk mengangkat layarnya dan melaju lebih cepat. Mereka kembali dikejutkan dengan pulau bangunan. Bota pun melapor pada ayahnya kalau dia melihat orang. Dia langsung berteriak, "Halo, apa ada orang di sana?" Namun ayah mereka segera menutup mulut Bota dan dengan waspada mengambil senjata sambil menyuruh Bota untuk menunggu di atas kapal. Dengan serius, ayahnya berpesan, jika terjadi sesuatu pada ayahnya, maka ayahnya ingin Bota untuk putar balik kapalnya dan lari. Bota pun panik dan menanyakan, apa ayah akan bertarung dengan mereka? Ayah mereka mulai menyimpan senjata di punggung dan menjawab, "Itu tergantung. Apakah mereka jahat atau orang baik?" Dengan cepat, ayah mereka melompat dan berenang sampai ke pulau bangunan itu. Ayah mereka berjalan masuk dan memeriksa sekitar sambil sesekali berteriak, "Apa ada seseorang di sini? Kami butuh bantuan." Setelah berada di dalam, ayah mereka melihat tangga dan menaikinya. Dia mendapati pintu lalu segera membukanya. Tapi dia justru terkejut melihat tulang belulang manusia di hadapannya. Sebelah kanan terlihat ada kerangka ibu yang memeluk anaknya. Sementara itu, Bota dan Lita sama-sama penasaran dan ingin bertemu mereka. Semoga saja mereka orang yang baik. Namun perhatian Bota teralihkan ketika melihat ada seseorang yang akan tenggelam. Bersamaan dengan itu, ayah mereka mulai meraih beberapa barang yang masih bisa mereka gunakan. Tapi dia justru terkejut saat melihat ada bom rudal di dalam sebuah kotak. Kenapa ada barang antik di sini? Ayah mereka juga menyaksikan ada lubang menganga di dinding dan besi bajanya bengkok ke dalam sehingga dia bertanya-tanya, apa mereka diserang dari luar? Kita pun diperlihatkan ada tanda cakar di lubang tempat ayah mereka berdiri sama persis dengan yang ada di dek kapal mereka. Seketika itu juga ayah mereka tahu kalau mereka dalam bahaya. Tiba-tiba Lita berteriak memanggil ayahnya sehingga ayah mereka kembali ke kapal.
Lita melaporkan kalau Bota sedang mencoba menyelamatkan seseorang di dalam air. Tapi ayah menegaskan kalau mereka harus segera pergi. Saat ayah mereka memperhatikan dengan seksama orang yang mengapung dan butuh pertolongan itu, dia pun sangat terkejut dengan wujudnya yang menyeramkan. Ayah mereka langsung berteriak kalau itu bukan orang. Benar saja, sosok itu langsung masuk ke dasar laut. Mereka kembali terkejut karena sosok itu menghilang. Itu berarti ada sesuatu di bawah mereka. Dalam waktu sepersekian detik, kita pun diperlihatkan bagaimana monster raksasa yang menyeramkan sudah menggigit kapal mereka. Terlihat ayah mereka tetap berusaha melindungi kedua anaknya, tapi monster laut itu menatap ketiganya dan terus menggigit kapal sampai hancur. Ketika kapal mereka miring, Bota nyaris saja terjatuh ke laut, namun ayahnya terus memegangi Bota dengan kuat. Sayangnya, monster laut itu membanting kapalnya ke lautan sehingga mereka bertiga tercebur dan kembali lagi ke permukaan. Ketika mengira ini sudah selesai, mereka bertiga justru sangat ketakutan menyaksikan ekor besar yang sudah siap menghantam mereka. Alhasil, mereka pun terhempas dan terlempar sampai ke pulau bangunan. Terlihat, ayah mereka berhasil menyelamatkan kedua anaknya dan tetap menjaga mereka di pelukannya. Bota mulai membuka matanya meski kesakitan, tapi Lita sudah pingsan karena syok. Ayahnya mengatakan kalau dia senang kedua anaknya baik-baik saja. Tapi Bota justru terkejut karena ayahnya sendirilah yang mendapatkan luka paling parah, di mana besi beton kini tertancap di perutnya. Bota menjadi panik melihat pendarahan ayahnya yang begitu banyak, namun ayahnya terus mengatakan kalau dia tidak apa-apa. Perlahan, ayahnya memberitahu Bota untuk mengambil Lita dan segera lari. Tidak ada waktu lagi. Jika Bota diam di sini, mereka semua akan mati. Ayahnya mengelus kepala Bota dan mengatakan, "Ayah akan tepat di belakangmu, oke?" Kita pun diperlihatkan Bota yang menggendong adiknya sambil berlari ke samping, sementara ayahnya berusaha mengeluarkan besi beton dari perutnya. Dan gambar ini bikin ngilu minasan. Namun sebelum ayahnya berhasil menarik besi beton dari perutnya, dia justru saling bertatapan dengan monster laut. Monster itu keluar dari laut dan bersiap menghabisi sang ayah. Tapi bagi ayah, ada sesuatu yang aneh di sini. Monster itu keluar dari air meskipun matahari masih bersinar terang dan membakar tubuhnya. Ketika monster laut memperhatikan bahwa sang ayah sudah tidak bisa lagi berpindah tempat, alias bukan ancaman meskipun dia mulai memegangi senjata, monster laut justru mengincar Bota dan Lita yang berlari masuk ke dalam pulau bangunan. Dengan cepat, dia mengejar kedua anak itu sehingga ayah mereka menyuruhnya cepat lari. Dan Bota pun menjadi sangat ketakutan. Dan 3 chapter Leviathan pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, seru sekali ya. Mungkin manhwa Leviathan ini akan saya upload setiap hari di bulan Ramadan buat menemani puasa. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.